Halo sahabat-sahabat Pioneer semuanya yang saya kasihi ya. Saya banggakan, selamat pagi rekan-rekan Pioneer dimanapun saat ini berada di seluruh Nusantara sejagat raya. Juga yang dari luar, ada dari Saudi ya kalau tidak salah, ada dari Malaysia yang dekat-dekat. Terima kasih sering bersama-sama ya. Ini waktu yang sangat singkat untuk kita melihat hari bersejarah. Bukan hari bersejarah. Open Man sendiri itu akan bersejarah. Ya, seperti pada judul ini teman-teman harus pahami ya. Saya sudah menulis judul, teman-teman lihatlah ya. Ini alasan GCV akan menang. Kemudian dari pandangan-pandangan Nicholas, pernyataan-pernyataan Nicholas ya, khususnya terkait dengan blockchain ya. Jadi kenapa GCV itu akan menang teman-teman? Karena blockchain kita pintar ya. Semua yang namanya blockchain ya, data konsensus yang ada di blockchain, yang dibaca oleh blockchain tidak mungkin salah ya, tidak mungkin salah. Ada kalau di YouTube namanya RPM dan CPM ya. RPM itu per menit ya, tontonan per menit ya, kurang lebih begitulah ya. Jadi perbandingan kalau di YouTube RPM atau CPM itu teman-teman tontonan banding bayaran ya. Ini adalah termasuk algoritma semua ya. Ada channel-channel yang dibayar mahal ya. Kemudian jadi perbandingannya seperti ini. Jadi sebenarnya perbandingan itu adalah 1000 per $1 ya. Tidak usah saya jelaskan secara detail, tetapi ada algoritma di sana yang membaca sehingga para konten kreator yang ada di Web 2 itu dibayar ya, karena ada algoritma ya, itu di Web 2. Nah, inilah yang saya sampaikan kenapa saya pribadi ya sangat yakin dengan GCV ya. Bukan karena ada orang yang bilang Nicholas tidak punya duit, kasihan sekali ya kalau saya lihat. Padahal termasuk leader saya loh ya, saya tetap respect ke dia, tapi pernyataannya itu yang membuat saya kecewa ya. Kecewa karena nggak mensupport GCV ya. Harusnya kita ini teman-teman, makanya itu penting sekali. Itu sebabnya Nicholas ngomong bahwa tetap melakukan transaksi ya, lakukan transaksi untuk mensupport. Bisa barter karena apa? Tidak usah dijelaskan secara detail, kita cukup ikuti aja. Ada namanya history, ada memori yang ada di blockchain ya. Teman-teman coba dengarkan dulu ya. Ini sebuah artikel mengenai konsep algoritma konsensus dalam blockchain. Apa itu ya? Ini teman-teman harus pahami. Tidak mungkin blockchain kita itu ego-ego ya kan, seperti baby penyinyi ya. Jadi apa yang ada di blockchain itulah yang terbaca, yang akan divalidasi oleh blockchain ya. Termasuk ada orang yang merekayasa. Jadi dalam blockchain itu namanya desentralisasi, nggak bisa direkayasa. Data seperti yang Nicholas. Jadi saya pernah melihat pernyataan Nicholas, rekan-rekan, beberapa saat yang lalu. Minta maaf kalau saya agak serius ya, ini menjelaskan supaya teman-teman paham ya, supaya panyinya juga itu terkejut. Oh ternyata ini orang juga tidak nol, tidak zero ya kan. Ya kalau zero itu tidak mungkin saya ada di Web 2 ya kan, bisa mengelola pembayaran untuk masuk AdSense. Kalau saya zero, justru penyanyi zero, lu dapat apa lu? Nah, jadi gini teman-teman, ini bahasa sempurnanya lah. Kalau saya kan ya masih kurang dalam menjelaskan secara detail ya, karena saya lebih kepada motivator, lebih kepada seorang motivator, tapi sedikit-sedikit belajar. Karena namanya motivator tidak hanya bicara doang ya. Ada kan
Ada ya gitu, tapi tidak semua. Ada motivator tapi bicara doang. Jadi dari bicaranya itu dapat duit. Kalau saya kan tidak. Saya motivator menyemangati banyak orang, saya tidak dibayar dari orang itu. Saya sendiri membuktikan ke orang gitu, walaupun tidak seheboh dan tidak sespektakuler mereka-mereka, karena saya ada di pedalaman sekali ya. Itu dulu. Nah, perhatikan teman-teman. Mengenal konsensus algoritma, konsensus dalam blockchain. Apakah itu? Ya. Kok hilang ini. Nah, analisis cryptocurrency mungkin sering memperhatikan istilah proof of work atau proof of stake di dalamnya. Ya benar, sobat. Ya, keduanya adalah jenis algoritma konsensus yang digunakan teknologi blockchain. Ya. Kadang perkembangan atau seluruh hal yang menyangkut dua hal tersebut menjadi sorotan komunitas kripto. Sebab sebagai bagian dari teknologi blockchain, tentu ya, saja perkembangan terhadapnya bisa bikin seorang penggiat aset kripto mendekati atau menjauhi aset kripto itu yang berasal dari blockchain tersebut. Ya. Masih hangat diingat bagaimana penggunaan algoritma konsensus proof of work di blockchain Bitcoin sempat bikin peminat cryptocurrency menjauh dari sang raja aset cryptocurrency. Ya. Karena masalahnya adalah konsensus proof of work dinilai tidak ramah lingkungan lantaran mengonsumsi listrik dalam jumlah besar. Nah, ini juga salah satu perbedaan antara Pi dengan BTC. Ya, makanya peminatnya sangat jauh berbeda. Lihat, karena Pi Network itu ramah lingkungan. Apa algoritma konsensus? Lantas apa algoritma konsensus? Dan mengapa itu sangat penting di teknologi blockchain? Mengenal algoritma konsensus secara singkat, algoritma konsensus adalah mekanisme yang digunakan oleh komputer dan sistem blockchain dalam menyetujui tambahan data baru di dalamnya. Jika diibaratkan buku besar, ledger, maka blockchain adalah lembaran-lembaran transaksi yang saling bertumpuk. Nah, satu transaksi blok akan berkaitan dengan transaksi lainnya sehingga membentuk satu rantai chain transaksi. Ya. Buku besar ini memang bisa diakses dan dilihat semua orang, namun sangat sulit untuk disunting. Jadi bisa dilihat tapi sulit untuk disunting. Pengguna blockchain tidak bisa mengedit transaksi yang ada di dalamnya, namun mereka bisa menambahkan satu blok transaksi baru. Namun blok transaksi baru itu hanya bisa ditambahkan jika algoritma konsensus, perhatikan, menyetujui penambahan transaksi tersebut. Lantas mengapa mekanisme dibutuhkan sistem blockchain? Nah, tidak ada satu otoritas yang mengawasi jalannya aktivitas di jagat kripto. Ya, perhatikan, ya ini dia. Seluruh sistemnya dibuat secara terdesentralisasi sehingga pengambilan keputusan, verifikasi hingga autentikasi di dalam blockchain tersebut harus melibatkan seluruh pengguna yang ada di dalamnya. Makanya itu teman-teman, penting sekali nilai kita menerbitkan sepakat nilai GCV. Namun melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan pengguna pun membutuhkan satu sistem yang efisien, adil, andal, dan aman agar seluruh pihak yang terlibat di dalamnya bisa memiliki satu suara. Ya, satu suara ya. Nah, untuk itulah algoritma konsensus dibutuhkan di dalam sistem blockchain. Di samping itu, algoritma konsensus juga menjadi sumber kebenaran utama. Single source of trust. Menyangkut apakah transaksi yang dilakukan seorang pengguna adalah transaksi benaran. Hal ini untuk mencegah pengguna melakukan pencatatan transaksi secara dua kali atau kerap disebut double spending. Ya. Jadi teman-teman paham? Oke. Bagaimana cara kerja algoritma konsensus? Di dalam ranah kripto, seluruh saldo cryptocurrency milik pengguna tercatat di sebuah bisnis data, yakni blockchain,
Seluruh data tersebut kemudian akan diduplikasi dalam sebuah gawai yang bernama node. Ya. Node sendiri adalah titik-titik akhir dari sebuah komunitas antar jaringan seperti komputer. Dalam hal ini node yang dimaksudkan adalah komputer pengguna jaringan blockchain. Nantinya ada sebuah transaksi baru akan ditambahkan ke blockchain, maka pengguna blockchain tersebut akan memfasilitasi kegiatan tersebut melalui node yang dimaksud. Ya, jadi sementara itu pengguna yang ingin menjadi validator transaksi blockchain wajib menyediakan sebuah stake. Stake sendiri adalah nilai yang pengguna harus taruhkan sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan bertindak tak jujur dalam mencatat transaksi. Jika ketahuan curang, maka mereka akan kehilangan stake yang mereka taruh. Namun jika mereka berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka akan menerima imbalan. Balas jasa tersebut kadang terdiri dari cryptocurrency, native protokol blockchain tersebut yang berasal dari fee yang dibayar pengguna lain. Nah, Proof of Work sendiri adalah bapak dari segala jenis algoritma konsensus. Algoritma ini pertama kali digunakan oleh blockchain BTC dan diikuti oleh sebagian besar algoritma generasi pertama. Ya. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Nicholas bahwa Pi lebih sempurna oleh BTC. Teman-teman lihat apa yang saya sampaikan, bahwa data-data yang ada di blockchain ya, itu sudah di ACC, sudah disetujui oleh blockchain sendiri, dan nilai itu ditentukan oleh Pioneer 315159. Ada yang bilang bukan bang, karena ditentukan oleh konstanta itu sendiri. Betul, nilai JCV itu adalah 314 sekian. Tetapi nilai real 314159 yang menentukan, yang memberikan aksi, yang memberikan semacam kalau saya bilang mensahkan atau membubuhkan hitam di atas putih, itu adalah para pionir dunia. Ya. Selain nilai Pi sendiri adalah konstanta 314, maka perlu ada aksi dari pionir untuk menentukan. Karena itu inilah alasan kita akan menang, karena blockchain itu pintar. Ya, blockchain kita membaca semua algoritma, tidak mungkin membaca salah-salah. Teman-teman yakin gak? Ya, ini saya kurang patok-patoknya karena ini hal yang real, hal yang nyata. Kalau lu bilang lu tahu apa, ya ini yang saya tahu. Dan algoritma YouTube pun saya dibayar dari YouTube karena saya tahu. Nah, lu tahu apa? Maka itu saya bertanya balik. Karena itu para pioner, kita bergeser dari Web 2, berjalan masuk ke Web 3. Para penyanyi akan lompat-lompat norak, kejang-kejang tak beraturan. Misal seumur hidup tidak ada gunanya. Lu mau mendapatkan Pi network sudah melambung tinggi. Maka sejalanlah pernyataan Nicholas. Open Mainnet akan bersejarah. Pi sempurna dari BTC. Pioner akan mengalami bahagia sejati. Apalagi? Tinggal tunggu, sabar. Pioner, sukses.